Akhir-akhir ini kalau kita makan di kafe, sering terinterupsi oleh nyanyian orang yang ulang tahun. Ya, semua waitersnya nyanyiin mereka, hari ini, gitu kan. Nah, pada saat kita dengar lagu hari ini, kita udah tahu itu kalimat pertama dari sebuah lagu yang populer, dan kemudian sisanya, liriknya, kalimat-kalimat berikutnya, kita udah tahu kira-kira apa. Nah, demikian juga dengan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya adalah kalimat pertama dari sebuah mazmur. Ya, mazmur yang ditulis 1000 tahun sebelumnya oleh Daud. Itu Mazmur 22, ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat orang-orang Farisi yang mengadili Yesus, menghukum Yesus, they miss the point kan. Mereka nggak tahu ini adalah Sang Mesias sebenarnya. Tapi kemudian mereka mendengar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya percaya mereka tuh langsung ingat detail-detail daripada Mazmur 22 ini di kalimat-kalimat berikutnya. Dan Mazmur 22 adalah salah satu Mazmur yang menggambarkan dengan detail sekali apa yang Yesus genapi di atas kayu salib hanya beberapa jam. Jadi Daud secara inspirasi daripada Roh Kudus menuliskan, saya mau kasih contoh ya. Contohnya misalnya di ayat yang ke-8 ya, dikatakan semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepala. Atau ayat yang ke-13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Bashan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Lalu, nah ini, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Dan kemudian dikatakan, ayat yang ke-16, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Nah ini, ayat yang ke-17b, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Wow, tusuk tangan dan kaki Tuhan Yesus. Kemudian ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Wow, jadi pada saat orang Farisi di bawah kaki salib, mereka tadinya marah, menghukum Yesus, dan mereka senang melihat Yesus disiksa dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka mendengar, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka melihat satu persatu penggenapan daripada Mazmur tersebut. Saya percaya bagi beberapa orang Farisi itu adalah aha moment, satu metanoia. Oleh sebab itu dikatakan di Kisah Para Rasul bahwa ada beberapa orang Farisi akhirnya menjadi percaya. Ada beberapa hal yang saya perhatikan yang menyebabkan orang Farisi ini bisa miss the point. Mereka bisa lihat bahwa ini Yesus ini adalah Mesias yang menggenapi nubuatan-nubuatan. Begitu banyak nubuatan. Mazmur 22 ini baru sekitar ada 8 nubuatan. Sebenarnya Yesus menggenapi 200 nubuatan lebih. Dan itu probabilitanya ya secara matematika bisa dihitung itu sangat-sangat impossible. Ada beberapa hal yang sepertinya Tuhan sembunyikan dari mata mereka. Seperti misalnya di Yohanes 5 Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu menyelidiki kitab suci. Tapi pada saat kitab suci berbicara tentang aku, kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup. Salah satunya misalnya tentang skenario bagaimana kurban itu disembelih. Biasanya pada zaman perjanjian lama, mereka hanya membawa kurban, habis itu udah disembelih kan. Tidak ada presiden sebelumnya di mana domba kurban itu digebukin, ya, disiksa. Mereka miss the point karena mereka nggak melihat hikmat Tuhan di dalam hal ini. Jadi saya percaya mereka menyelidiki firman, akhirnya nggak cukup. Mereka harus berjumpa dengan kasih daripada Sang Juru Selamat itu sendiri, gitu loh. Nah pada saat Tuhan Yesus misalnya waktu dikatakan di Lukas, bahwa dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Dia tahu dia akan disiksa, dia tahu dia akan dihukum mati, ditelanjangi, digantung di muka publik. Tapi dia tetap berjalan. Dia itu our superhero, lebih dari superhero yang kita lihat di movie kan. Dia benar-benar meneguhkan hatinya untuk menjadi kurban buat engkau dan aku. Dia bersedia disiksa, itu seperti dia go the extra mile untuk menunjukkan betapa kasihnya seperti itu. Udah seperti itu aja udah dipukulin, dicambuk dan sebagainya. Oh ya, dikatakan salah satunya tadi adalah tulang-tulangnya sampai kelihatan. Itu di Mazmur 22 juga dikatakan. Sampai kayak gitu aja dia mengasihi kita, masih ada banyak yang tidak percaya. Tapi yang saya percaya adalah Tuhan melakukan itu semua demi menunjukkan sayangnya kepada kita. Dia disiksa, dia melakukan itu semua, dia menggenapi. Pada saat dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita harus ingat bahwa dia tidak pernah menyapa Allah dengan kata Allah. Biasa dia memanggil Bapa. Tapi dia melakukan itu supaya dia bisa bertukar tempat dengan kita. Supaya setelah karya salib,
kita bisa berseru kepada Bapa, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau menerima aku? Bukan meninggalkan, tapi menerima aku. Jadi dari sini kita bisa belajar betapa kasihnya Tuhan Yesus yang kita harus lihat kepada firman dan kemudian mengalaminya sendiri. Maka saya percaya kalau kita ceritakan ini, banyak hati orang akan tersentuh dan mereka akan mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun hati mereka keras seperti orang Farisi sekalipun. Saya percaya firman Tuhan dan pewahyuan tentang kasih Tuhan bisa melumerkan, meluluhkan hati orang yang keras, bahkan seperti orang Farisi sekalipun. Mari kita beritakan tentang kasih Tuhan.